Shalom, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita boleh kembali berjumpa kembali dalam ibadah doa kita, persekutuan doa kita. Biar kiranya kita boleh mengalami kesegaran yang baru di hadirat Tuhan. Kita boleh sama-sama datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan, sehingga doa kita malam hari ini betul-betul boleh mengalami lawatan kasih dan kuasa Tuhan. Hanya orang-orang yang merindukan hadirat Tuhan, mereka yang akan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Malam hari ini mari sama-sama kita datang di hadirat-Nya. Teduhkan hati dan jiwa kami ya Tuhan ketika kami ada di hadirat-Mu, supaya kami boleh menikmati kasih setia Tuhan, kami menikmati jamahan kuasa-Mu, sehingga Tuhan malam hari ini merupakan momen di mana kami boleh kembali dipenuhi dengan sukacita Tuhan, dengan damai sejahtera Allah, dan juga dengan air dan minyak yang baru yang datangnya dari Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami persembahkan doa kami, ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus Engkau bekerja dengan luar biasa malam hari ini bagi setiap pribadi kami. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Amin. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan, mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu, Kaulah damai
selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu, sebab Engkau dambaan kami, Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Katakan, saat indah bersamamu, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di Kau satu-satunya hatiku, yang kami perlukan, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku ingin Kau lebih, ku ingin Kau lebih dari segalanya. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersujud menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi
merasakan keindahan, merasakan ketenangan batin, ada kedamaian, ada keteduhan, sebab Engkaulah tempat persembunyian kami. Engkau tempat perteduhan kami ya Bapa. Hanya dengan tinggal tenang dan diam kami dapat berdoa, kami dapat berseru. Yesus, pada setiap kita yang rindu akan Tuhan, mari panggil namanya Yesus. Yesus, Engkau lebih dari segalanya yang kami perlukan. Engkau lebih dari segalanya yang kami inginkan. Engkaulah segalanya, Engkaulah jawabannya. Engkau Tuhan yang tiada pernah diam. Dikala kami berseru dan mengetuk pintu-Mu Tuhan, maka Engkau kan menjawab, maka Engkau kan membukakan pintu-Mu ya Bapa. Oh, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ya Bapa, ini kerinduan hati kami bahwa kami rindu untuk tinggal diam di hadirat Tuhan. Malam hari ini dalam hadirat-Mu yang kudus dan indah, izinkan kami untuk boleh mendengar sekali lagi Engkau menyapa hidup kami. Sehingga Tuhan, walau hari-hari kami mungkin mengalami kejenuhan, mengalami keletihan, atau apa saja Tuhan yang membuat kami kurang berdaya, kurang segar Tuhan, biar kira Engkau malam hari ini perbaharui kembali kekuatan kami, sehingga lewat kuasa firman Tuhan kami boleh kembali mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami rindu sabda-Mu malam hari ini menyapa kami. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kau
segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Kami minta hati yang baru Tuhan, biar kiranya Engkau berikan bagi kami malam hari ini, agar kami dapat melihat perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya dalam hidup kami. Ya, biar kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu, itulah yang memerdekakan hidup kami. Itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Saya serahkan buat hamba-Nya. Selama hidupku, kami mau mengasihi Tuhan. Ya, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu dan memuliakan-Mu Tuhan, itulah kerinduan dan tujuan hidup kami. Tujuan kami mengiringi Engkau Tuhan. Biarlah ya Tuhan, sebagai murid-murid-Mu, sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan, kami boleh memiliki hati yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, sore ini kami rindu belajar daripada kebenaran firman-Mu, agar hidup kami boleh menjadi berdampak bagi sekeliling kami. Kami mau tenangkan hati kami, biarlah Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom sidang jemaat Tuhan dimanapun berada. Hari ini renungan firman Tuhan berjudul atau bertemakan hidup jujur adalah ciri dari murid Kristus. Sekali lagi, hidup jujur adalah ciri dari murid Kristus. Mengapa hal ini begitu
penting atau ditekankan kepada murid-murid Tuhan atau sebagai kita sebagai orang percaya. Karena hidup jujur itu adalah perintah Tuhan. Tuhan meminta kita atau murid-muridnya untuk menjalani hidup dengan jujur. Dan yang kedua, dengan hidup jujur, maka kesaksian kita akan memiliki power. Ya. Bagaimana kita dapat menyaksikan kebenaran firman Tuhan sementara kita tidak menjalani hidup dengan kejujuran. Dan yang ketiga, hidup jujur itu akan memuliakan Tuhan. Ya. Karena ketidakjujuran dari murid-murid Tuhan itu akan mencederai nama Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita hidup jujur di dalam segala aspek kehidupan kita, maka itu akan memuliakan nama Tuhan. Renungan firman Tuhan pada sore ini akan diambil dari Yakobus 5 ayat 12 yang berbunyi demikian. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, katakanlah ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Itu adalah firman Tuhan. Ayat renungan singkat, ayat renungan akan diambil dari Amsal Sulaiman, yaitu Amsal 11 ayat 11 yang berbunyi demikian. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ide tentang kejujuran itu datangnya dari Tuhan. Ya. Kejujuran adalah sifat dan karakter Tuhan. Tuhan adalah kebenaran. Dan apa yang berlawanan dengan kebenaran adalah bukan berasal dari Tuhan. Tuhan meminta agar kita sebagai murid-muridnya, sebagai orang percaya untuk menjunjung tinggi kejujuran ini. Jika ada orang yang mengaku atau mengenal Tuhan, maka kejujuran itu akan menjadi salah satu dari sifat orang itu. Sekali lagi saya katakan, jika ada seorang yang mengaku mengenal Tuhan, seorang yang mengaku orang percaya, seorang yang mengaku murid Tuhan, maka kejujuran itu akan menjadi salah satu sifat dari orang itu. Ya. Sekarang apa itu kejujuran? Jujur adalah hati yang lurus. Tidak berbohong atau berkata apa adanya. Tidak curang atau mengikuti semua aturan yang berlaku. Tulus ikhlas, tidak munafik dan bermuka dua. Ya. Nah, jadi jujur adalah sikap moral yang berasal dari hati yang bersih, yang direfleksikan melalui perkataan dan perbuatan. Ya. Kejujuran tidak datang dari luar, tetapi melainkan datang dari dalam diri manusia ketika seorang mengaku dan mengakui kebenaran Allah. Nah, Efesus 4 ayat 25 mengatakan, karena itu saudara-saudara semuanya, jangan lagi ada
jangan lagi berdusta. Berkatalah benar yang satu dengan yang lainnya. Karena berkata dusta adalah kekejian bagi Tuhan. Ya, itu dikatakan dalam Amsal 12 ayat 12. Karena Tuhan itu benar, berdusta merupakan pelanggaran terhadap sifatnya. Dan karena Tuhan itu benar, menipu merupakan perlawanan terhadap diri Tuhan. Karena Tuhan itu benar, mencuri adalah penghinaan terhadap dirinya. Nah, dengan demikian, maka merupakan sifatnya yang menetapkan kejujuran sebagai hal yang bermolar, dan ketidakjujuran, penipuan, dan kebohongan, pencurian ditetapkan sebagai suatu kejahatan. Dalam Alkitab, Tuhan menetapkan dengan sangat jelas bahwa berdusta, menipu, dan mencuri itu adalah salah. Kalau saudara nanti di rumah boleh baca dalam Keluaran 20 ayat 15 dan 16 serta Imamat 19 ayat 11 sampai dengan 13. Tuhan menghukum mati siapa saja yang tidak jujur dan melawan Tuhan. Karena hal itu telah melanggar ketetapannya. Seperti yang terjadi pada Ahan yang tidak jujur. Yang kita dapatkan di dalam Yosua 7. Seperti kita ketahui, bangsa Israel di bawah pimpinan Yosua telah mengalahkan Yeriko yang begitu kuat. Tetapi ketika Yeriko telah dikalahkan, Tuhan memerintahkan supaya bangsa Israel memusnahkan semua orang yang ada di Yeriko beserta harta bendanya, kecuali emas perak yang dibawa untuk perbendaharaan daripada Tuhan. Tetapi ada bangsa Israel yang tidak jujur, yang melanggar perintah Tuhan. Mereka mengambil, mencuri emas untuk milik mereka sendiri. Salah satunya adalah Ahan. Akibat perbuatan Ahan, ketika bangsa Israel telah memenangkan peperangan dengan Yeriko, sementara mereka akan menghadapi suatu bangsa yang lebih kecil, yaitu bangsa Ai, di negeri Ai. Mereka tidak dapat mengalahkannya. Karena dosa-dosa yang melawan perintah Tuhan membuat bangsa Israel tidak mampu mengalahkan negeri Ai. Nah, saudara boleh pelajari di dalam Yosua 7 ayat 11. Nah, di dalam perjanjian baru, Tuhan juga menghukum mati Ananias dan Safira yang berbohong. Yang kita dapatkan di dalam Kisah Rasul 5 ayat 3 sampai dengan yang 4. Ya. Ananias dan Safira menjual semua barangnya. Dan hasilnya diserahkan di kaki hamba Tuhan, yaitu Petrus. Tapi saat itu ketika mereka menyerahkan barang-barang hasil dari penjualan barang-barang mereka, Ananias dan Safira sepakat untuk menyisihkan dan melaporkan sebagian kepada hamba Tuhan. Karena kebohongan itu, akhirnya
kedua orang itu dihukum dan mati. Mengapa kita harus hidup jujur? Ya. Kejujuran itu akan melindungi kita dari rasa bersalah. Nah, Hosea berkata kepada bangsanya, orang-orang yang hatinya curang itu sekarang harus menanggung akibat dosanya. Hosea 16. Hosea 10 ayat 2. Nah, rasa bersalah itu termasuk emosi yang paling kuat. Dan ini akan melekat pada hati orang yang tidak jujur. Itu bagaikan sebuah ular besar yang melilit mangsanya. Ya. Pemazmur Daud mengakui dan berkata, aku tenggelam dalam banjir kesalahanku. Beban dosaku terlalu berat bagiku. Mazmur 38 ayat 4. Ya. Beban rasa bersalah mencegah orang yang tidak jujur mendapatkan ketenangan. Orang yang tidak jujur itu hidupnya tidak akan tenang, tidak akan senang, tidak akan puas. Karena ketidakjujuran itu senantiasa menghantui dirinya. Kejujuran memberikan hati nurani yang jernih dan hubungan yang tidak terputus dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur 15 ayat 1 sampai 2 di sana dikatakan, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang di kemahmu? Tanya pemazmur Daud. Siapakah yang boleh tinggal di bukitmu yang suci? Hanya orang yang hidup tanpa celah dan melakukan yang baik. Dan dengan jujur mengatakan yang benar. Jadi yang pertama, kejujuran itu akan menghindari orang untuk memiliki rasa bersalah. Dan yang kedua, kejujuran melindungi dari rasa malu. Ketika kita jujur dan ketika ketidakjujuran kita diketahui atau dibongkar oleh orang, maka itu akan membuat kita malu. Ya. Kita boleh lihat, menyaksikan di tayangan TV. Begitu banyak pejabat-pejabat tinggi yang tidak jujur. Dan ketika mereka diperiksa oleh KPK, kedapatan ketidakjujuran mereka. Mereka dipecat, mereka dicemoohkan oleh rakyat. Dan mereka menanggung rasa malu. Kejujuran memberikan rasa keberhasilan yang tidak bisa dinikmati oleh hati yang tidak jujur. Salomo mengatakan, kekayaan yang diperoleh dengan tidak jujur dapat hilang dan membawa orang ke liang kubur. Nah, yang ketiga, kejujuran melindungi diri dari jebakan dalam pelanggaran, dalam pengulangan ketidakjujuran. Setiap kebohongan selalu melahirkan kebohongan yang lain. Setiap penipuan juga sering menimbulkan dan selalu menimbulkan penipuan berikutnya. Nah, kejujuran memberikan reputasi, tetapi kejujuran memberikan reputasi integritas. Alkitab mengatakan di dalam Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada harta yang banyak. Dikasihi orang lebih baik daripada diberi perak dan emas. Betapa berharganya kejujuran itu.
Yang keempat, kejujuran melindungi dari hubungan yang rusak. Tidak ada apapun di dalam dunia ini yang akan menghancurkan hubungan yang lebih cepat, hubungan baik yang lebih cepat daripada ketidakjujuran. Landasan hubungan itu dibangun di atas sebuah kepercayaan. Dan kepercayaan tidak akan bisa bertahan tanpa kepercayaan tidak dapat bertahan dalam ketidakjujuran. Landasan kepercayaan yang kuat akan meningkatkan dan memperkaya suatu hubungan kita. Memberikan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang dan tidak bisa dicapai dengan ketidakjujuran. Sekali lagi Salomo menulis, banyak orang mengaku dirinya adalah kawan, tetapi yang betul-betul setia sukar ditemukan. Unsur kepercayaan itu mutlak harus ada dalam menjalin hubungan yang sukses dan hubungan yang berumur panjang. Bagaimana kejujuran itu dapat diterapkan secara praktis di dalam keseharian hidup kita? Sederhana saja. Sadarilah bahwa kejujuran sangat melindungi dan untuk memenuhi kebutuhan kita. Ketika kita menyadari ini, maka kita akan selalu berusaha hidup dengan jujur. Karena kejujuran itu akan melindungi kita dan memenuhi kebutuhan kita. Dan yang kedua, ketahuilah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang tulus, penuh dengan kebenaran. Dan bahwa kalau kita jujur, maka kita sedang menghormatinya. Kita sedang menghargai Tuhan kita. Amin. Untuk renungan firman Tuhan malam ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memotivasi kita sebagai murid Kristus untuk menjalani hidup dengan jujur. Karena dengan kejujuran itulah kita boleh hidup tenang. Kita boleh dekat dengan Tuhan. Dan kita juga boleh menjadi saksi baginya. Tanpa kejujuran, tidak mungkin seseorang akan menjadi saksi bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kadang-kadang kami digoda. Ada begitu banyak kesempatan bagi kami Tuhan untuk berlaku tidak jujur. Tetapi ketika kami senantiasa mengingat akan Engkau, akan kebenaran-Mu Tuhan, bahwa ketika kami melakukan hal yang jujur, maka kami sedang memuliakan Engkau. Ketika kami menjalani hidup kami dengan jujur, kami sedang menghargai Engkau sebagai Tuhan yang penuh dengan kebenaran. Mampukan kami Tuhan untuk menjalani hidup dengan jujur sebagai murid-murid-Mu. Dan dunia akan melihat Engkau melalui kehidupan kami dan akan memuliakan nama-Mu. Amin. Semua boleh berlaku jujur di hadapan Tuhan, baik terlihat maupun tidak terlihat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati hamba-Nya yang telah berfirman bagi setiap kita malam hari ini. Saatnya kita untuk sama-sama
menaikkan doa-doa syafaat kita bagi Tuhan. Mari saya mengajak kita semua satukan hati di hadirat Tuhan dan kita bergandengan tangan berdoa bagi setiap pokok doa yang kita panjatkan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi mari berseru kepada Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Matius 18 ayat 19b. Jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan, membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, menghadapi situasi politik dalam pemilu tahun 2024 ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya kedamaian yang daripadamu turun atas bangsa kami. Jauhkan dari perselisihan, jauhkan dari kekacauan ya Tuhan. Meskipun Tuhan di antara Tuhan masyarakat Indonesia berbeda pendapat ya Tuhan untuk pemimpin Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kedamaian yang daripadamu turun atas bangsa kami. Jauhkan bangsa kami dari segala perpecahan ya Tuhan. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah lewat pemilu tahun 2024 ini ya Tuhan, terpilih seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, terpilih seorang pemimpin yang mau bekerja demi kemajuan daripada bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Kami memberkati perekonomian bangsa kami, baik dari usaha kecil, menengah maupun besar. Tuhan, Engkau berkati bangsa kami ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan pertanian bangsa Indonesia ya Tuhan. Berikan tanah yang subur ya Tuhan, sehingga boleh menghasilkan hasil panen yang baik ya Tuhan. Sehingga bangsa kami dijauhkan dari segala resesi di bangsa kami ini ya Tuhan. Engkau berkati bangsa kami, keamanan, kedamaian, persatuan dan kesatuan boleh terjadi di bangsa kami. Berkati juga hukum yang ada di Indonesia ya Tuhan, dalam menangani setiap persoalan yang terjadi di bangsa ini ya Tuhan. Pihak hukum boleh bertindak adil ya Tuhan, untuk kepentingan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Berkati bangsa kami. Kami juga berdoa tetap melindungi bangsa Indonesia ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke dalam situasi saat ini Tuhan, dalam cuaca ekstrim ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau lindungi bangsa kami, jauhkan bangsa kami dari setiap bencana yang terjadi ya Tuhan di tengah negeri kami ini ya Tuhan. Kami berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Lindungilah bangsa kami, bila bangsa kami aman dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia. Biarlah gereja boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biarlah gereja-Mu Tuhan boleh menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan Tuhan, tapi menjadi berkat di tengah lingkungan dimanapun mereka berada. Gereja Tuhan yang ada Tuhan boleh menjadi berkat ya Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa boleh datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yesus, 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 ku berseru,
Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Bapa di surga, kembali kami serukan dalam doa kami ya Tuhan. Saat ini kami membawa Ibu Gembala senior kami, Ibu Elimesah ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya kebaikan dan kemurahan Allah senantiasa memenuhi di tengah-tengah kehidupannya ya Tuhan. Melawat hari lepas hari ya Tuhan. Biar kiranya damai sejahtera, sukacita surgawi boleh menjadi bagian di sepanjang kehidupannya Tuhan. Bapa, kami juga membawa gembala sidang kami dan seluruh tim penggembalaan, pengerja aktivis, dan ketua-ketua kategorial ya Tuhan, serta seluruh pelayan yang ada dan melayani di gereja tempat ini ya Tuhan. Biar kiranya hikmat pewahyuan surgawi senantiasa Tuhan alirkan untuk membawa kemajuan dalam pelayanan pengembalaan di tempat ini ya Tuhan. Biar kiranya melalui pelayan-pelayan yang Tuhan panggil untuk melayani tempat ini ya Tuhan, maka jiwa-jiwa dipuaskan, jiwa-jiwa diperbaharui ya Tuhan, sehingga ya Bapa mengalami pendewasaan rohani ya Tuhan. Ada kebangkitan rohani di tengah-tengah pelayanan para hamba-hamba Tuhan di tempat ini ya Bapa. Demikian pula ya Tuhan, kesempatan yang baik ini kami membawa jemaat Tuhan di dalam segala pergumulan mereka ya Tuhan. Baik oleh karena sakit penyakit ya Tuhan, juga jemaat Tuhan yang sedang menghadapi persoalan keluarga ya Tuhan, ekonomi keluarga, juga yang membutuhkan pekerjaan ya Tuhan. Biar kiranya oleh belas kasihan Allah untuk melawat mereka, memulihkan mereka ya Tuhan. Biarlah yang sakit boleh mengalami kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang sedang membutuhkan pekerjaan mendapatkan jalan keluar yang terbaik dengan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang menjadi harapannya ya Tuhan. Bahkan persoalan-persoalan keluarga yang terjadi di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan, Engkaulah ya Bapa yang menolong mereka, memberikan jalan keluar ya Tuhan, untuk keluar dari segala masalah yang terjadi di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, kami terus memohon, biarlah damai sejahtera Allah boleh menjadi bagian yang utuh di tengah-tengah keluarga-keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan pada akhirnya kami juga membawa kegiatan gereja di tempat ini selama seminggu ke depan ini ya Tuhan. Kiranya di dalam setiap kegiatan Tuhan hadir, Tuhan melawat, Tuhan menopang ya Bapa, dan Tuhan mengurapi ya Tuhan. Sehingga setiap kegiatan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Dan setiap kegiatan Tuhan berkati ya Bapa, agar membawa ya Tuhan damai sejahtera Allah melingkupi setiap kegiatan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan kami. Kiranya layakkan setiap persembahan ini ya Tuhan untuk menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari menabur, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oh, lihatlah betapa baiknya Tuhan, kecaplah dan
kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat, yang tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, terima kasih untuk setiap taburan Bapak Ibu Saudara. Ibadah kita akan kita akhiri pada malam hari ini, dan mari kita terima berkat Tuhan. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk doa malam pada hari ini yang dapat kami panjatkan kepadamu. Kami telah terima firman-Mu juga, dan biarlah firman-Mu itu boleh hidup di dalam hidup kami dan dapat kami laksanakan setiap hari. Terima kasih Tuhan, saatnya kami berpisah satu dengan yang lain untuk beristirahat. Kiranya Tuhan menolong dan memberi istirahat yang cukup pada malam ini kepada kami, sehingga kami besok boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Terima kasih Tuhan, karena itu sekarang saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Terimalah dengan sukacita anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dan mendampingi menolong kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai Selasa yang akan datang. Haleluya.